أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Salafi Wahabi diundang, Muhammadiyah diundang, LDII diundang. Padahal yang nantang-nantang tuh yang Salafi. Mana ustadznya? Ayo bawa ke sini. Debat dengan saya. Begitu didatangi lari keluar kota katanya. Ini mereka. Wahabi ini merusak. Wahabi ini maling. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga hari ini, detik ini Allah masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam begitu juga hendaknya selalu tercurah kepada orang yang kita cintai, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, sahabat mengenal Islam dimanapun antum berada, hari ini pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya dari orang-orang yang selalu membenci dakwah salaf, mencari celah, membuat strategi bagaimana cara mengusir dakwah salaf atau yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi dari Indonesia. Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan. Ya, sudah bertahun-tahun lamanya usaha dan upaya ini dilakukan. Namun nyatanya Allah belum mengizinkan manhaj salaf ini untuk berangkat dari Indonesia. Malah sebaliknya, saudara-saudara sahabat mengenal Islam, dakwah salaf atau yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi malah berkembang pesat di Indonesia, dari satu kota ke kota yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Ini dapat kita lihat dari banyaknya pondok-pondok salaf atau pondok pesantren salaf yang mendidik ribuan, ratusan ribu santri-santri. Juga kita lihat banyaknya berdiri masjid-masjid salaf yang megah dari beberapa kota yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai menerima dakwah salaf ini. Berbeda dari apa yang diharapkan oleh orang atau kiai atau ustadz yang kerjanya dari dulu hingga sekarang kebanyakan adalah membahas tentang menjelek-jelekkan salafi, menyesat-nyesatkan salafi dan sebagainya. Orang ini kita kenal dengan Ustadz Idrus Ramli. Tanpa bermaksud untuk menjelekkan orang ini, tapi kita lihat dari sepak terjangnya, usahanya, perjuangannya untuk mengusir ajaran salaf di bumi Indonesia ini sudah sangat lama kita lihat. Beliau datang dari satu tempat ke tempat yang lain berceramah. Kebanyakan isi ceramahnya itu tentang bahaya Wahabi menurut dia, tentang kesesatan Wahabi. Namun Allah masih mengizinkan manhaj salaf ini berdiri di tanah Indonesia. Mari saudara kita lihat upaya-upaya beliau ini untuk memberantas yang dia sebut dengan Wahabi dari Indonesia. Bagaimana cara ulama Wahabi mendidik pengikutnya untuk menonaktifkan akalnya. Akalnya di-off-kan, dinonaktifkan. Itu caranya bagaimana? Lalu ulama Wahabi ini menguasai para pengikut itu. Nah, bagaimana
Para ulama Wahabi ini menyampaikan pelajarannya kepada murid-murid, kepada pengikutnya. Nah, di antara pengikut atau murid-murid ini nanti pecah menjadi dua kelompok. Ada satu kelompok yang langsung menerima, tidak merasa ganjil dengan apa yang disampaikan. Kelompok satunya ini merasa ganjil dan tidak menerima. Para ulama Wahabi, Salafi Wahabi diundang, Muhammadiyah diundang, LDII diundang. Padahal yang nantang-nantang tuh yang Salafi. Mana ustadznya? Ayo bawa ke sini. Debat dengan saya. Begitu didatangi lari keluar kota katanya. Ini mereka. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang memang tahlilan ini di dalam kitab Wahabi ini merusak. Wahabi ini maling. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. Astaghfirullah. Subhanallah. Banyak sekali upaya atau strategi atau akal yang coba dilakukan oleh Ustadz ini untuk menghentikan dakwah salaf. Tapi Allah malah mengizinkan dakwah ini berkembang di Indonesia. Ini contohnya, mari kita lihat banyaknya pesantren, masjid-masjid yang berdiri di Indonesia ini. Tentang wajibnya kita mengikuti masalah dalil Quran, dalil Sunnah, penjelasan para sahabat, kemudian para tabi'in dan para imam, yang menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Bukan sesuatu yang baru dalam agama, bukan. Tapi karena terus terang bahwa musuh Islam tidak senang orang kembali kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Itu perhatikan. Syaitan, iblis tidak senang orang kembali kepada Al-Quran, Sunnah ala fahmi salaf. Setan, iblis tidak senang orang selamat dunia akhirat, gak senang. Orang kafir juga demikian, gak senang. Makanya mereka berusaha untuk apa? Untuk menjauhkan manusia dari pemahaman yang hak ini dengan mengatakan apa? Wahabi, teroris, atau segala macam sudah yang mereka berikan julukan atau gelaran-gelaran. Sebagaimana Nabi-Nabi dan Rasul alaihi wassalam juga diberikan gelaran tukang sihir, penyair, orang gila, dan yang lainnya. Supaya apa? Supaya manusia jauh dari kebenaran. Makanya tetap aja kita wajib berpegang dengan manhaj yang hak ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Islam, jangan sekali-kali kita merasa sakit hati, putus asa terhadap cacian dan makian yang disampaikan kepada manhaj salaf ini dengan berbagai sebutan dan tuduhan yang wahabilah segala macam. Jangan sampai membuat kita berkecil hati. Biarlah mereka menyampaikan itu, menyebut itu. Mungkin saja mereka belum mengetahui dakwah ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan
mereka juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersama-sama kita menjalankan agama ini sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah pahaman salafus soleh. Semoga Allah juga memberikan petunjuk dan hidayah kepada ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang selalu memojokkan dakwah salaf ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.